Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan prinsip-prinsip tentang materi matriks dalam matematika kimia. Pertama-tama kami perkenalkan dulu kelompok kami. Nama saya Kalsis Andregulo, kemudian Suci Ansaro, kemudian Revi Ertika, kemudian Muhammad Hadi, kemudian Yanti, dan selanjutnya Cahaya. Pertama-tama kami akan menjelaskan tentang pengertian dari matriks dan juga kegunaannya yang akan dijelaskan oleh Muhammad Hadi. Pada subtopik pertama ini membahas tentang penyelesaian persamaan linear. Pada bab ini penyelesaian sistem persamaan linear dengan cara determinan sebagai metode untuk menyelesaikan himpunan persamaan. Tujuan dari ini adalah agar notasi dapat diperluas N ke persamaan aljabar di mana N tidak diketahui. Sekarang kita bisa lihat kepada persamaan 10.1 di mana A11X ditambah A12Y sama dengan B1 dan persamaan 2 A21X tambah A22Y sama dengan B2 di mana A11, A12, A21, A22, B1 dan B2 itu sebagai konstanta koefisien dan X dan Y adalah tidak diketahui. Kita bisa membuat ke dalam determinan menggunakan persamaan aljabar. Pertama, persamaan 10.1 dikali dengan A22 dan persamaan 10.2 dikali dengan A12. Menghasilkan persamaan sebagai berikut. A11 dikali A22X ditambah A12 dikali A22Y sama dengan B1 A22. Itu persamaan 3. Kemudian A12 A21X ditambah A12 A22Y sama dengan B2 A12. Itu masuk ke dalam persamaan 10.4. Kemudian kita bisa mengeliminasi persamaan 10.3 dan 10.4. Persamaan itu menjadi buka kurung A11 A22 dikurang A12 A21 tutup kurung dikali X sama dengan B1 A22 dikurang B2 A12. Gimana kita bisa mengetahuinya dengan cara mengekspresikannya sebagai berikut. Ke persamaan 5 X sama dengan B1 A22 kurang B2 A12 per A11 A22 dikurang A12 A21. Nah, selanjutnya kita bisa lakukan hal sebaliknya kepada persamaan 10.1 itu dikali lagi dengan A21 dan persamaan 10.2 dikali dengan A11. Di mana dianalogikan sebagai Y. Y sama dengan B12 A11 dikurang B1 A21 per A11 A22 dikurang A12 dan A21 itu masuk ke dalam persamaan 10.6. Determinan dari persamaan 10.5 dan 10.6 adalah sama dan kita bisa menulisnya sebagai berikut. Matriks A11 A12 A21 A22 sama dengan A11 A22 dikurang A12 dan 21. Mungkin itu saja pada ini. Oke, selanjutnya sifat-sifat determinan akan dijelaskan oleh Revi Artika. Kepada Revi, kami persilakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat determinan. Yang pertama itu sifatnya, determinan tidak berubah nilainya jika baris dan kolom dipertukarkan. Kita bisa lihat contohnya. Yang bab 10 bagian 3 Cahaya. Yang pertama, determinan tidak berubah nilainya jika baris dan kolom dipertukarkan. Bisa kita lihat contohnya.
itu tempatnya cuma ditukar posisi aja, tapi nilainya tetap sama, yaitu -2. Yang kedua, sebuah determinan mengubah tanda jika dua baris atau kolom dipertukarkan. Kita bisa lihat contohnya, yaitu 1 dan 2 itu posisinya ditukar, yang 2 jadi di sebelah kiri dan yang 1 jadi di sebelah kanan. Jadi di situ diberikan tanda min karena posisi barisnya dirubah. Yang ketiga itu, sebuah faktor dapat dihilangkan dari setiap elemen di bawah atau kolom untuk memberikan determinan baru, yang nilainya ketika dikalikan dengan faktor memberikan nilai asli dari determinan tersebut. Itu bisa kita lihat ya contohnya. Di sini faktor 2 telah dihilangkan dari kolom 2. Sebaliknya, ketika sebuah determinan dikalikan dengan sebuah konstanta, konstanta tersebut dapat diserap ke dalam determinan dengan mengalihkan elemen-elemen dari kolom atau kolom dengan konstanta tersebut. Yang sifat keempat yaitu nilai determinan tidak berubah jika kelipatan konstanta satu baris atau kolom ditambahkan atau dikurangkan dari baris atau kolom lain. Misalnya jika kita mengurangi 2 kali kolom 1 dari kolom 2. Bisa dilihat contohnya. Dan selanjutnya yaitu strategi atau cara untuk menentukan determinan. Cara yang pertama ialah untuk determinan berorde 3 atau lebih rendah, paling mudah untuk memperluas baris atau kolom yang berisi jumlah. Yang kedua, untuk determinan berorde 4 sampai sekitar 6, dapat memasukkan sebanyak mungkin angka 0 ke kanan atau ke kiri. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Revi. Selanjutnya akan menjelaskan tentang definisi matriks oleh Suci Ansaro. Kepada Suci, kami persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan membawakan materi matrik dan aljabar. Pada matrik dan aljabar ini, matrik pada bab sebelumnya nggak kedengaran ya? Udah dengar, tadi nggak dengar. Bekerja dengan array 2, metrik dan aljabar metrik. Pada bab sebelumnya, kita melihat bagaimana determinan yang digunakan untuk mengatasi masalah yang melibatkan solusi sistem persamaan linear. Pada contoh tersebut, kita dapat melihat dalam kurung 2, dalam ordo 2, 0, min 1, 3, X1, X2, X3, 1, 2, dan 3. Di secara umum, cabang matematika yang berhubungan dengan sistem linear adalah dikenal sebagai aljabar linear, di mana matrik dan vektor berperan sebagai A. Peran dominan dalam bab ini kita akan mengeksplorasi bagaimana metrik dan aljabar metrik digunakan untuk mengatasi masalah yang melibatkan koordinat transformasi serta meninjau kembali solusi set. Persamaan linear simultan vektor dieksplorasi di bab 1.2. Next itunya. Tujuan dalam bab ini, kami mengembangkan aljabar metrik dari 2 kunci. Yang pertama, perspektif. Seorang menggunakan metrik untuk memfasilitasi penanganan transformasi koordinat dalam
dalam persiapan untuk mengembangkan teori simetri. Penentu lainnya meninjau kembali dan melalui definisi inverse matrix dan menyediakan sarana untuk memecahkan persamaan linear. Di akhir bab ini, kita harus mengenali beberapa perbedaan antara metrik dan determinan dan mengetahui bagaimana metrik dapat digunakan untuk menangani linear besar, sistem dengan cara yang kompak. Beberapa definisi matrik adalah larik elemen terdiri dari n baris dan m kolom. Gambarnya yang satu ya. Berdasarkan konvensi metrik, dinamai menggunakan huruf tebal, besar atau kecil seperti A, B, C. Sehingga kita dapat memisalkan memberi label pada metrik di atas. Kadang-kadang lebih mudah menggunakan notasi B untuk menunjukkan elemen ke I. Demikian pula materi pada matrik tersebut. Lebih kurang saya mohon maaf. Oke, terima kasih kepada Suci. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cahya tentang matriks dalam sistem koordinat. Kepada Cahya kami persilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang matriks dalam sistem koordinat. Jadi, matriks berasal dari transformasi koordinat di mana dua dimensi, misalnya titik yang dipilih dengan koordinat x, y, ditransformasikan ke lokasi baru dengan koordinat x9 dan y, x aksen dan y aksen. Sebagai contoh, pertimbangkan rotasi berlawanan arah jarum jam dari titik P di bidang XY dengan tentang sumbu Z melalui sudut H. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Kita dapat menggunakan trigonometri sederhana untuk menghubungkan koordinat Q dengan P, yang menyatakan koordinat kartesius dalam istilah kutub koordinat. Jadi koordinat XY di poin P menjadi X sama dengan R cos alpha dan Y sama dengan R sin alpha. Di mana poin Q-nya menjadi X aksen sama dengan R cos dikali theta ditambah alpha dan Y aksennya R sin dikali theta ditambah alpha. Jadi jika di sini menggunakan teorema penjumlahan untuk kosinus dan sinus, maka ekspansinya menjadi X aksen sama dengan R cos dikali theta ditambah alpha sama dengan R cos dikali cos alpha dikurang R sin theta dikali sin alpha sama dengan X cos theta dikurang Y sin theta. Untuk Y aksennya sama dengan R sin
theta ditambah alfa sama dengan R sin theta dikali cos alfa ditambah R cos theta dikali sin alfa sama dengan X sin theta ditambah Y cos theta. Jadi di persamaan yang 11-11 ini menjelaskan transformasi koordinat di bawah rotasi berlawanan arah jarum jam dengan sudut theta. Di mana transformasi koordinat ini sepenuhnya dikarakterisasi oleh matriks persegi dengan elemen cos theta dan sin theta. Di sini kita dapat menggunakan notasi matriks untuk mengganti dua persamaan. Seperti yang terlihat di 11-12, 11-13, dan 11-14. Untuk yang transformasi koordinat sekuensial, pengaruh penerapan dua transformasi koordinat sekuensial pada A dan R dapat diwakili oleh produk dari dua matriks. Masing-masing salah satunya mewakili transformasi. Kita perlu mengambil hati-hati bagaimanapun bahwa matriks dikalikan dalam urutan yang benar. Karena seperti yang kita lihat di atas, perkalian matriks seringkali bukan komutatif. Di sini dibahas tentang transformasi koordinat dalam 3 dimensi. Di sini menggunakan representasi matriks koordinat untuk mencirikan bentuk molekul sesuatu sangat penting. Misalnya dalam menggambarkan gerakan dalam sebuah molekul untuk mencapai tujuan. Di sini hanya perlu mempertimbangkan transformasi linear dalam 3 dimensi ion yang mengubah titik ekuivalen dalam sebuah molekul. Salah satu contoh transformasi seperti itu melibatkan pertukaran koordinat yang mendefinisikan posisi dua inti flow dalam molekul planar BF3 menjadi 3 dimensi. Untuk BF3 ada 4 bidang cermin, tetapi untuk saat ini kita hanya fokus pada bidang cermin YZ, yaitu tegak lurus dengan bidang molekul dan mengandung boron, dan inti flow F1 yang ada di gambar 11-4 tadi. Poin penting di sini adalah jika koordinat titik direpresentasikan dalam bentuk matriks, kemudian tindakan geometris yang terlibat di dalamnya melakukan rotasi atau refleksi juga dapat diwakili oleh matriks yang memungkinkan kita untuk meniru masalah dalam geometri menggunakan aljabar matriks. Artinya, operasi geometris pada titik bisa jadi diganti dengan representasi matriks yang bekerja pada matriks kolom yang berisi koordinat titik. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih pada Cahya. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh Yanti tentang operasi matriks atau sifat matriks. Kepada Yanti, saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan operasi matriks lanjutan. Operasi pada matriks. Yang pertama, transposisi matriks. Diberikan matriks B, N kali M, kita dapat membuat transposisinya B transport dan menukar baris dan kolom. Dengan demikianlah IF TH elemen dari B menjadi elemen B transport. Menurut B IJ sama dengan B transport IJ. 2. Matriks konjugasi kompleks. Mengambil konjugasi kompleks dari setiap elemen matriks A menghasilkan matriks konjugasi kompleks A, yaitu AIJ sama dengan AIJ. Jika semua elemen A nyata, maka A sama dengan A. 3. Matriks transposisi konjugasi kompleks. Transposisi dari matriks konjugasi kompleks atau kadang-kadang disebut matriks adjoint
ditulis sebagai A plus dengan didefinisikan sedemikian rupa sehingga A plus sama dengan A transpose sama dengan A transpose menghasilkan A plus IJ sama dengan A IJ. Jika A sama dengan A atau matriks nyata, maka A transpose sama dengan A transpose. 4. Jejak matriks persegi. Jejak matriks persegi A dari orde N dilambangkan dengan TR. A didefinisikan sebagai jumlah dari elemen diagonalnya. Misalnya matriks A sama dengan 1, min 1, 0, 2, min 3, 1, 1, min 4, 0. Memiliki TRA sama dengan 1 kurang 3 tambah 0 sama dengan min 2. Karena transposisi matriks persegi meninggalkan diagonal tidak berubah, kita melihat bahwa TRA sama dengan TRA transpose. 5. Matriks kofaktor. Kofaktor dari suatu determinan yang pertama kita definisikan dicirikan dengan indeks baris dan kolom dengan cara yang hampir sama seperti kita mengkarakteristikkan elemen dari matriks. Dengan demikian, kita dapat membentuk matriks kofaktor dengan menampung masing-masing kofaktor pada posisi yang sesuai. Misal determinan A sama dengan A11, A12, A21, A22. Memunculkan 4 kofaktor A11, A12, A21, dan A22 yang dapat dikumpulkan bersama dalam matriks B sama dengan A11, A12, A21, A22 sama dengan A22, min A21, min A12, A11. Contoh soal, temukan transpos dari A, B sama dengan 11, 32, 41, B, C sama dengan 0, kurang 11. A transpos sama dengan 1, 3, 4, 1, 2, 1. B, C transpos sama dengan 0, min 1, 1. Demikianlah penjelasan yang saya berikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Yanti. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara-cara menyelesaikan persamaan linear. Halaman 220. Eh, 264, sorry. Oke. Pertama, saya akan menjelaskan bagaimana cara menciptakan kumpulan persamaan linear. Misalkan kita memiliki himpunan 3 persamaan
yang masing-masing linear diketahui X1, X2, X3, yaitu contohnya A11 X1 ditambah A12 X2 ditambah A13 X3 sama dengan B1. A21 X1 ditambah A22 X2 tambah A23 X3 sama dengan B2. Kemudian A31 X1 ditambah A32 X2 tambah A33 X3 sama dengan B3. Di mana AIJ dan BI dalam kurung IJ 5123 adalah koefisien konstan. Jika semua BI 0, maka persamaan disebut homogen. Tetapi jika satu atau lebih dari BI bukan 0, maka persamaan disebut tidak homogen. Kita dapat menulis 3 persamaan linear, tentunya ada di 1134, sebagai matriks tunggal persamaan. Contohnya seperti berarti A11 atas lihat lagi ke atas, bukan ke bawah, ke atas. Oke. Contohnya seperti A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 dikali X1, X2, X3 sama dengan B1, B2, B3. Dan kemudian periksalah apakah persamaan 1135 dan 1134 ekuivalen dengan mengevaluasi produk matriks di sisi kiri persamaan 1135 untuk memberikan ke bawah. Untuk memberikan seperti contoh A11 X1 ditambah A12 X2 tambah A13 X3 menghasilkan B1. Kemudian A21 X1 ditambah A22 X2 tambah A23 X3 menghasilkan B2. A31 X1 tambah A32 X2 ditambah A33 X3 menghasilkan B3. Kita sekarang memiliki dua matriks 361 yang sama satu sama lain, dan karena ini menyiratkan persamaan nilai, maka meregenerasi persamaan linear asli diberikan dengan persamaan 1134. Jika sekarang kita menulis ulang dalam bentuk lebih ringkas seperti AX sama dengan B dan juga A inverse 1. A inverse 1 AX sama dengan A inverse B. Namun, solusi ini hanya berarti jika determinan A non-singular. Jika sebuah tunggal persamaan tidak konsisten, dalam hal ini tidak akan datang lagi. Oke, sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yanti. Pada Yanti, saya persilakan. Udah habis tuh. Baiklah, saya akan menjelaskan sifat-sifat matriks lanjutan. Yang pertama, matriks simetris. Matriks persegi A dikatakan simetris jika memiliki sifat A IJ sama dengan A JI, yaitu A sama dengan A transpose. Misalnya, matriks berikut ini simetri. A sama dengan 2, 1, 3, 1, 4, 3, 3, 3, 0. Karena pantulan diagonal terdepan membuat susunan elemen tidak berubah tampilannya.
untuk setiap matriks S, X, N dikali M, baik X transpose S dengan XX transpose adalah matriks simetris. 2. Matriks ortogonal. Matriks ortogonal A adalah matriks kuadrat ordo dengan properti A transpose A sama dengan AA transpose sama dengan EN. Ini mengikuti dari properti satu determinan bahwa determinan A sama dengan determinan A transpose. Karena nilai determinan tidak berubah, jika semua kolom dan baris dipertukarkan, ini juga mengikuti CQN bahwa determinan AA transfer sama dengan determinan A kali determinan A sama dengan determinan A pangkat 2. Dan dari properti matriks ortogonal yang diberikan dalam EQN bahwa matriks arbiter yang memenuhi kriteria ini adalah ortogonal karena ia juga harus memenuhi persamaan. 3. Matriks tunggal. Matriks persegi A yang determinan A sama dengan O dikatakan tunggal. Matriks semacam itu biasanya muncul ketika jumlah variabel atau derajat kebebasan ditentukan secara berlebihan untuk model yang dipilih seperti yang akan terjadi untuk contoh di menggunakan orbital atom yang sama 2 kali dalam membangun orbital molekul dalam model kombinasi linear orbital atom atau LCAO. Kumpulan persamaan yang tidak konsisten. 4. Matriks Hermitian. Matriks persegi kompleks yang sama dengan transposisi dari konjugasi kompleksnya disebut matriks Hermitian, yaitu A sama dengan A plus. Matriks kesatuan. Matriks persegi U Dn dikatakan satuan jika U plus U sama dengan UU plus sama dengan EN. Ini mengikuti dari definisi matriks kesatuan yang determinan sama dengan 1, sedangkan untuk matriks ortogonal matriks arbiter yang memiliki properti determinan U sama dengan kurang lebih 1 adalah kesatuan hanya jika pernyataan dari EGN dipenuhi. Matriks Hermitian dan kesatuan memainkan peran yang sama dengan matriks yang ortogonal untuk matriks dengan elemen nyata. Matriks simetris, Hermitian, ortogonal, dan kesatuan semuanya muncul dalam model mekanika kuantum yang digunakan untuk menyelidiki aspek struktur molekul. 6. Matriks terbalik. Inverse dari matriks bujur sangkar A yang berurutan ditulis A memiliki properti AA pangkat min 1 sama dengan A pangkat min 1 A sama dengan EN. Dan hanya ada jika determinan sama dengan O, jika determinan O maka A singular dan A pangkat min 1 tidak ada. Contoh soalnya jika A 2, 0, 1X, B sama dengan 1, 5, 0, min 2, dan determinan AB sama dengan 12, maka nilai X adalah pembahasan. Determinan AB sama dengan 12, AB sama dengan 12, determinan AB sama dengan 12, A, 2, 1, X, 1, 5, 0, min 2 sama dengan 12, hasil dari 2X kurang 0, baru 2 min 2 dikurang 0 sama dengan 12, hasilnya min 4X sama dengan 12 dan menghasilkan X sama dengan 3, maka nilai X adalah 3. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Pak Dayanti. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil kali bagaimana cara perkalian dalam matriks. Halaman 289.
Saya 277-nya. 277. Kelewat rupanya. Oke. Di sini, oke, pertama, dalam perkalian itu ada yang namanya komponen-komponen vektor A dan B. Contohnya pada soal matriks pada kolom ini. Seperti F1 sama dengan A1, A2, A3, dan F2 sama dengan B1, B2, B3. Di mana skalar produk A sama dengan B. Seperti F T1, F2 sama dengan A1, A2, A3 dikali B1, B2, B3 sama dengan A1, B1 ditambah A2, B2 tambah A3, B3. Oke, kemudian jika kita membandingkan bentuk perkalian vektor diberikan dalam bentuk jawaban seperti A11 sama dengan I, A12 sama dengan J, A13 sama dengan K, A21 sama dengan B1, A22 sama dengan B2, A23 sama dengan B3, A31 sama dengan C1, C2, A32 sama dengan C2, A33 sama dengan C3. Next ke bawah. Oke. Seperti contohnya perkalian B kali C sama dengan I JK, I B1 C1, J B2 C2, K B3 C3. Ini menggunakan properti determinan. Kita melihat baris yang bertukar dan 2, 3 menghasilkan perubahan tanda berdeterminan. Misalnya perubahan sesuai dengan produk vektor C6B dan konsisten dengan EKN. Gambar pada titik 12.15 dan B6 C5 2C 6B. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan untuk hasil kali dari determinan. Oke, sekian dari hasil pembahasan atau diskusi dari kelompok 4 mengenai tentang matriks serta isi-isinya. Jika ada yang kurang dan juga salah dalam tutur kata kami, mohon dimaafkan. Terima kasih.